Kembali selamat siang, bertemu lagi dengan saya Pak Guru Eban, dan di saat ini saya akan membagikan tutorial cara menyusun RPP ya buat Bapak Ibu. Jadi video ini diperuntukkan buat Bapak Ibu guru yang belum paham mengenai tata cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi RPP ini merupakan salah satu perangkat yang wajib disusun oleh Bapak Ibu guru, guru mapel ataupun guru kelas sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Wajib bagi guru-guru untuk menyusun RPP ya. Jadi saat ini saya akan membagikan cara bagaimana kita menyusun RPP dengan model-model tertentu ya, banyak model pembelajaran. Saat ini saya akan coba untuk salah satu model pembelajaran yaitu model PBL. Jadi untuk model ini bisa disesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu masing-masing atau kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Modelnya banyak, Bapak Ibu bisa searching di internet, banyak model pembelajaran misalkan PJBL, PBL, dan untuk saat ini saya akan coba untuk model PBL untuk kita bisa pelajari bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu silakan simak, perhatikan, dan kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Langsung saja kita mulai. Jadi pertama untuk penyusunan RPP itu ada identitas dari RPP tersebut. Jadi pertama ya kita tuliskan dulu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu kita isi yang satuan pendidikan. Jadi untuk satuan pendidikan sini maksudnya lah nama sekolah dari Bapak Ibu masing-masing ya. Misalkan SMK, SMK berapa, SMA, SMA berapa. Jadi untuk satuan pendidikan saya kira bisa paham Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu program. Jadi programnya di sini program jurusannya di sekolah tersebut. Misalkan SMK, programnya misalkan keterampilan untuk komputer dan teknik komputer dan jaringan, maka tuliskan programnya TKJ. Ataupun akuntansi dan lain-lain. Sedangkan untuk SMA misalkan jurusannya IPA, IPS ataupun bahasa, maka kita bisa tuliskan apa saja situ ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya mata pelajaran. Jadi untuk mata pelajaran di sini ya adalah mata pelajaran yang akan dibahas untuk satu kali pertemuan saja ya, bukan untuk keseluruhan bab. Jadi silakan tulis mata pelajaran kan misalkan fisika ya, materi pokoknya itu satu saja, bagian dari bab itu subbab saja. Misalkan materinya misalkan getaran harmonis ya, cukup materi pokoknya misalkan gerak bandul toh. Ya, bisa subbab untuk satu kali pertemuan. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu isikan satu itu keseluruhan babnya. Itu tidak akan habis dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya untuk kelas dan semester ya. Ini bisa dipahami. Tahun pelajaran juga Bapak Ibu tahu. Untuk alokasi waktu biasanya untuk model PBL dia untuk satu pertemuan itu 2 kali 45 menit ya. Jadi 90 JP. Untuk satu kali pertemuan 2 kali 45 menit ya. Kalau misalkan untuk model PJBL-nya misalkan kan PJBL kan membutuhkan waktu yang panjang, jadi pertemuan saya waktunya situ 3 kali 45 menit. Sedangkan untuk model PBL bisa kita laksanakan dalam waktu 2 kali 45 menit untuk satu kali pertemuan ya. Kalau untuk identitas saya kira Bapak Ibu paham semua. Kita lanjut untuk mengisi kompetensi inti. Jadi ada tabel sini kompetensi KI1 dan KI2. Jadi KI1 sini sikap spiritual, untuk KI2 sikap sosial. Jadi saya kira untuk semua mata pelajaran baik fisika, IPS ataupun ekonomi, matematik, bahasa, semua untuk KI sikap spiritualnya dan sikap sosialnya ini sama ya. Jadi menghayati dan mengamalkan ajaran agama untuk spiritual. Untuk sosial menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli itu termasuk gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Dan seterusnya itu sama untuk semua mata pelajaran. Jadi bisa dikopikan persis seperti ini kata-katanya untuk RPP Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah itu kita dituntut untuk mengisi KD. KD ini turunan dari KI1 tadi, sikap spiritual. Untuk tabel sebelahnya juga sama, KD-nya turunan dari KI2 tadi, sikap sosialnya. Jadi kita turunkan KD-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama sebagaimana spiritual. Dan untuk kompetensi dasar dari KI2 juga ya tadi sikap sosialnya ya kita turunkan. Memiliki motivasi internal, mampu mentransformasikan diri dalam berperilaku jujur, menunjukkan sikap tanggung jawab dan seterusnya. Lanjut ya.
Saya kira tabel Bapak Ibu paham, karena kalau menyusun tabel RPP Bapak Ibu bisa juga kata-katanya sama seperti di slide ini. Selanjutnya kita disuruh untuk mengisi kompetensi inti. Nah, juga kompetensi inti sebelahnya yaitu keterampilan sama pengetahuan. Jadi pengetahuan sama keterampilan ini berdampingan untuk kita isi ya Bapak Ibu. Jadi untuk kompetensi inti pengetahuan sini bisa kita cantumkan juga salah satu ataupun 2, 3 KKO dari taksonomi Bloom, entah itu Lodz, Mods ataupun Hodge. Jadi saya beri contoh di sini untuk pengetahuan: memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, produser berdasarkan rasa ingin tahu. Jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa KO yang muncul. Misalkan memahami, menganalisis. Ini masuk dalam taksonomi Bloom ya, level C2 sama C4. Begitupun untuk kompetensi inti untuk keterampilannya, mengolah, menalar, dan menyaji. Jadi harus ada salah satu merupakan KKO ya Bapak Ibu. Jadi KKO-nya tidak ketinggalan untuk kompetensi inti. Selanjutnya KD. Ya, KD ini turunan dari KI tadi ya. Jadi konsep rumusnya begitu. KD turunan dari KI untuk pengetahuan maupun keterampilan. Jadi di sini KD-nya dari KI 3 tadi. Jadi kita ambil salah satunya KKO yaitu menganalisis. Menganalisis yaitu C4 ya. Itu masuk Hodge. Menganalisis gerak lurus. Misalkan saya ambil materi hukum Newton 2. Jadi bisa kita isikan KD-nya di situ menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Jadi KD-nya jelas ya, turunan dari KI 3. Masih relevan dia, juga menggunakan salah satu KKO yang masuk juga di Hodge. High Order Thinking Skill, levelnya C4, menganalisis. Selanjutnya untuk KD dari keempat keterampilannya menyelesaikan masalah konseptual. Nah, di sini perbedaan sama keterampilan dan pengetahuannya itu jelas ya. Jadi kalau pengetahuan itu berhubungan dengan penyelesaian secara melibatkan pemikiran saja, analisa. Sedangkan untuk keterampilan di sini melibatkan psikomotorik kita, gerak kita dari untuk menyelesaikan permasalahan, itu masuk di keterampilan. Itu beda mendasarnya. Selanjutnya IPK. Jadi setelah kita mengisikan ide yang diturunkan dari KI, kita dituntut Bapak Ibu untuk mengisi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini diturunkan dari KD tadi 34. KD tadi menganalisis ya mengenai masalah hukum Newton, maka bisa kita turunkan untuk mencari IPK-nya. Jadi misalkan saya sini isikan menganalisis penerapan hukum 2 Newton pada saat mendorong benda. Jadi masuk level C4 Hodge. Kedua, IPK-nya menjelaskan konsep hukum Newton, masuk Hodge karena menjelaskan tuh. Begitu juga dengan keterampilan. Ya, bisa lihat di tabel sebelah ini. Selanjutnya, setelah kita mengisi tabel-tabel tadi, kita dituntut untuk menentukan TP, tujuan pembelajaran kita ya. Jadi apa yang hendak kita capai setelah mempelajari pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi tujuan di sini pertama kita dulu pernah kita mengenal istilah afektif, kognitif, sama psikomotor. Tapi untuk sekarang istilah-istilah tersebut sudah dihilangkan agar mudah dipahami, cukup digunakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketiga-tiganya tidak boleh ada yang tertinggal satu untuk menyusun TP-nya. Di sikap harus ada TP-nya, misalkan kita ambil P5-nya, misalkan ambil 3 saja, gotong royong, misalkan disiplin, tanggung jawab, sama jujur, ya bisa kita ambil 3 itu. Nah, jadi setelah mempelajari pembelajaran materi bla bla bla, di sikap ini siswa diharapkan bisa ini disiplin, jujur, nanti berhubungan juga dengan asesmen ya. Begitupun dengan tujuan TP-nya pengetahuan dan keterampilan ini agak beda dari sikap, karena untuk tujuan pembelajaran untuk pengetahuan dan keterampilan ini juga harus melibatkan KKO. Sekali lagi KKO. Jadi KKO sangat penting karena itu merupakan rujukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dari pengetahuan sini bisa kita ambil Lodz, Mods, ataupun Hodge. Jadi tergantung Bapak Ibu saja. Tergantung apa yang mau dicapai, ya tuliskan di situ. Itu pun keterampilan. Jadi seperti saya katakan tadi, perbedaan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu bisa kita selesaikan dengan menganalisa ataupun
memacu pikiran kita, sedangkan untuk keterampilan bisa diselesaikan dengan sikap psikomotor kita atau gerak psikomotor kita. Itu perbedaan pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk TP ini saya kira Bapak Ibu bisa paham ya. Oke, selanjutnya materi pembelajaran yang seperti saya katakan pertama tadi. Jadi materi pembelajarannya untuk di sini bukan keseluruhannya Bapak Ibu, tapi hanya untuk satu kali pertemuan saja. Makanya saya sarankan ambil subbab saja, bukan babnya, ambil subbab. Dan materi itu pun tidak usah diisi keseluruhan, cukup ke rangkuman-rangkuman yang penting. Karena kan PBL-nya kita bukan konvensional lagi, bukan menjelaskan dari pertama sampai habis, tapi kita memfasilitasi murid untuk berdiskusi, mencari ataupun memecahkan masalah sendiri. Makanya materinya terus terlalu banyak ya. Ya, saya pahami. Nanti kalau yang belum dipahami silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya, nah ini ada model pendekatan strategi PPK, metode, media, alat, dan bahan. Dan satu lagi yang saya lupa tuliskan yaitu sumber belajar. Nah, di model sini Bapak Ibu bisa pilih model yang disesuaikan dengan kondisi siswa ataupun kelasnya Bapak Ibu Saudara. Jadi misalkan saya akan bercontoh di RPP ini kita gunakan model PBL ya, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk pendekatan sini juga ada beberapa. Bapak Ibu bisa browsing di internet, banyak pendekatan juga, misalkan pendekatan inquiry, scientific, tapi untuk saat ini saya akan beri contoh misalkan pendekatan yang kita pakai scientific untuk model PBL. Nah, strateginya juga ada banyak ya, tapi untuk saat ini saya gunakan strateginya 4C, yaitu communication, collaboration, creativity, sama critical thinking. Nah, untuk PPK-nya, sifat ini Pancasilanya ada banyak kan, nasionalisme juga dan lain-lain hal. Bapak Ibu kalau belum paham silakan searching di internet apa-apa yang masuk dalam PPK. Nah, metodenya ada banyak juga metode pembelajaran bisa kita lihat di internet. Nah, medianya pun. Jadi misalkan kita gunakan PPT, LKPD ataupun berupa gambar-gambar permainan itu bisa kita masukkan di media. Sedangkan untuk alat dan bahan, misalkan Bapak Ibu melaksanakan praktikum selama proses pembelajaran, maka bisa diisikan. Kalaupun tidak ada praktikum, maka dikosongkan saja. Terakhir yang saya lupa tulis di slide ini adalah sumber belajar. Jadi misalkan Bapak Ibu sumber belajarnya dari buku, maka silakan isikan nama bukunya dan pengarangnya. Sedangkan kalau misalkan Bapak Ibu ambil dari internet, maka silakan tulis linknya di sumber belajar. Ya, saya kira untuk bagian ini Bapak Ibu bisa pahami. Selanjutnya kita masuk di langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu untuk setiap RPP itu sama ya, ada 3 yaitu pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Yang membedakan dengan RPP lain hanyalah modelnya. Jadi misalkan model akan kita gunakan di saat ini adalah PBL, maka di kegiatan intinya tentu ada 5 sintaks. Misalkan kita gunakan PJBL, maka di kegiatan intinya ada 6 sintaks. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan model yang Bapak Ibu gunakan saja. Jadi saat ini saja kita fokus menggunakan PBL. Ya, jadi ada 5 sintaks di kegiatan inti. Ya, lanjut. Ini adalah pendahuluan. Jadi kegiatan pertama yang kita lakukan adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini terbagi juga atas 3 kegiatan ya. Orientasi, apersepsi, sama motivasi. Dan untuk pendahuluan ini kita cukupkan waktunya 15 menit saja. Nah, untuk kegiatan orientasi, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam kelas. Jadi pertama misalkan, jadi kegiatan ini tidak bukan baku ya, bukan kegiatan baku. Bisa Bapak Ibu modifikasi ataupun rubah untuk menjadi lebih baik lagi atau lebih banyak tuh terserah Bapak Ibu. Cuma yang tidak bisa dirubah hanyalah orientasi, apersepsi, sama motivasi. Kalau untuk kegiatan dalam kelasnya bisa Bapak Ibu modifikasi sesuai kebutuhan. Tapi saat ini saya beri contoh kegiatan orientasinya. Pertama, masuk kelas dengan salam pembuka. Meminta seorang siswa untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nah, ini P3K PPK-nya itu religius. Kegiatan selanjutnya meminta siswa untuk menyanyikan lagu Roda Pancasila, ini masuk di nasionalis PPK-nya. Selanjutnya mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Nah, sini yang masuk adalah strateginya, strategi C yang saya bilang 4C. Yaitu salah satu dari 4C itu adalah komunikasi. Nah, ini contoh kegiatan untuk orientasi, bisa Bapak Ibu rubah atau bisa Bapak Ibu ikuti juga tidak masalah. Selanjutnya kegiatan pendahuluan yaitu apersepsi. Nah,
Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di bagian persepsi ini? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan adalah misalkan guru menampilkan peta konsep pembelajaran pada slide PowerPoint sebagai gambar pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi kegiatan ini juga opsional, tergantung keadaan sekolah dan tergantung kemampuan Bapak Ibu. Di kegiatan persepsi saya hanya memberikan contoh, bisa diikuti monggo ataupun jika Bapak Ibu mau rubah juga monggo. Ya, kegiatan kedua, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang konsep. Nah, tentang konsep itu berhubungan dengan apa? Tentu saja berhubungan dengan video pembelajaran yang ditayangkan pada kegiatan A. Selanjutnya juga kegiatan guru menunjukkan video animasi, meminta siswa untuk mengamati dan menyimak video tersebut. Jadi ini kalau di PJBL itu sama dengan penentuan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan mendasar. Kira-kira pertanyaan besar apa yang harus kita jawab dalam proses pembelajarannya? Jadi tayangkan video, diminta siswa untuk mengamati dan menyimak. Setelah itu kita bentuk persepsi guru dan siswa samakan persepsi. Kira-kira dari video yang ditampilkan pertanyaan besar apa yang perlu kita selesaikan dalam proses pembelajaran. Ya, selanjutnya kegiatan pendahuluannya yaitu motivasi. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di tahap motivasi, yaitu guru memberikan motivasi terkait manfaat mempelajari hukum Newton. Jadi sini kita bisa berikan motivasi. Guru juga menyampaikan aturan penilaian yang akan digunakan saat membahas materi melalui slide PowerPoint. Jadi bisa kita tampilkan tujuan pembelajaran kita ataupun aturan penilaian dan sikap. Tadi saya bilang penilaian sikap, keterampilan sama pengetahuan. Jadi bisa ditunjukkan di slide agar siswa bisa tahu apa saja yang harus mereka lakukan di pembelajaran agar mendapatkan nilai maksimal. Nah, ya demikian untuk kegiatan pendahuluan. Kita masuk di kegiatan inti. Jadi PBL sini ada 5 fase ya. Fase pertama bisa Bapak Ibu lihat sini adalah orientasi siswa kepada masalah. Nah, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di fase pertama? Ya, contohnya guru meminta siswa mengamati dan menganalisis masalah dalam video pembelajaran tentang permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari dan tampil dalam PowerPoint. Jadi, video yang kita tampilkan sini berkaitan dengan materi yang telah kita pilih. Jadi, kita tampilkan video suatu fenomena permasalahan terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita belum terlalu tahu ya. Jadi bisa kita angkat di sini dan kita selesaikan bersama-sama dengan siswa. Nah, di sini yang muncul adalah TIPEK-nya. TIPEK juga masuk di strategi ya. Jadi strategi ada 4C dan juga TIPEK. TIPEK itu teknologi, pedagogikal, analogikal, dan content knowledge. Yang masuk di kegiatan pertama sini adalah teknologi content knowledge. Nah, sebenarnya kegiatan apa lagi yang bisa masuk di fase 1? Nah, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dari masalah yang ditampilkan di video tadi. Pertanyaannya misalkan fakta apa yang ada dalam masalah tersebut, apa yang diketahui dan apa yang hendak Anda tanyakan. Jadi di sini terjadi interaksi antara guru dan siswa ya. Nah, di sini 4C-nya muncul komunikasi. Nah, fase kedua di model PBL yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Ini contoh, bisa juga diikuti Bapak Ibu, bisa juga dimodifikasi. Contohnya, guru membagi siswa menjadi kelompok kecil terdiri dari 5-6 orang secara heterogen, secara berbeda ya, laki-laki dan perempuan, bisa. Kegiatan kedua, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan meminta siswa untuk berdiskusi serta guru membangun motivasi agar siswa dapat partisipasi aktif selama kegiatan menyelesaikan permasalahan. Jadi di sini yang muncul adalah TIPEK, yang muncul juga 4C-nya. Pedagogical knowledge masuk dalam TIPEK, sedangkan communication masuk dalam 4C. Seterusnya kita masuk di fase ketiga ya. Fase ketiga dari model PBL itu sendiri yaitu membimbing penyelidikan individu kelompok. Nah, di sini kegiatan yang bisa guru lakukan dalam kelas. Pertama, guru membimbing siswa secara individual dan kelompok apabila mengalami kesulitan. Nah, yang muncul adalah TIPEK, pedagogical knowledge. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung antara TIPEK dan 4C, Bapak Ibu bisa searching di internet saja ya. Apa yang dimaksud dengan TIPEK, apa-apa saja, begitu pula apa yang dimaksud dengan 4C dan apa-apa saja dalam
item-item 4C tersebut. Saya lampirkan saja di sini, nanti di video selanjutnya saya akan bahas apa itu tipik, apa juga itu 4C. Makanya jangan lupa like, subscribe agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya terkait dengan perangkat pembelajaran yang kita guru-guru hebat perlu persiapkan ya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kegiatan di fase 3 juga guru minta siswa untuk mencari solusi permasalahan dari berbagai referensi baik dari buku, bahan ajar yang telah dibuat oleh guru ataupun internet. Dengan bimbingan guru itu selanjutnya menuliskan di LKPD. Jadi ini contoh kegiatan yang Bapak Ibu bisa diikuti juga persis seperti ini, bisa monggo, bisa dirubah, dimodifikasi juga tidak apa-apa. Yang tidak berubah hanyalah fasenya, tapi kegiatannya bisa kita rubah sesuai dengan kondisi ya, istilahnya sifatnya opsional lah Bapak Ibu paham sampai situ. Ya, selanjutnya fase atau sintaks dalam model PBL itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan di sini, pertama, guru memilih kelompok secara acak dan kelompok yang terpilih akan mempresentasikan hasil diskusinya. Guru minta kelompok lain untuk memberikan tanggapan mengenai proses LKPD. Guru memberikan tanggapan mengenai diskusi hasil pengerjaan LKPD. Nah, ini sifatnya interaksi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, interaksi dalam pembelajaran sangat penting ya, agar pembelajaran tidak hanya bersifat teacher center, tapi juga berorientasi pada keaktifan siswa. Ini 4C-nya yang muncul, komunikasi. Selanjutnya, fase 5 dalam model PBL, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan apa yang bisa kita lakukan di fase 5 ini? Pertama, guru memberikan reward berupa pujian pada kelompok yang tampil, serta memberikan penguatan terkait konsep yang diperoleh dari hasil pemecahan masalah siswa. Guru memberikan tes evaluasi kepada siswa sebanyak 3 soal. Ini biasa saja ya, bisa dipahami dari kata-kata bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan penutup dari PP. Kegiatan terakhir itu penutup, waktunya 10 menit. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di penutup itu guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran ditampilkan pada PPT. Kegiatan kedua, kegiatan refleksi. Ketiga, minta siswa untuk mempersiapkan diri pada pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, meminta seorang siswa untuk memimpin doa penutup, dan selanjutnya. Ya, ini kegiatan penutup ya. Secara kegiatan penutup kita semua hampir sama dengan mata pelajaran lainnya juga, tergantung kebutuhan ya. Bapak Ibu juga bisa modifikasi agar lebih baik dari contoh ini ya. Demikian video singkat mengenai tutorial menyusun RPP dengan salah satu model pembelajaran PBL ya. Terima kasih, selamat siang.